Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Pada video kali ini kita akan membahas cara efektif menangani masalah daun keriting dan virus kuning pada tanaman cabai merah. Kami akan memperkenalkan sahabat pada kisah inspiratif Dwi Hertanto, seorang petani di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berhasil mengatasi tantangan besar dalam budidaya cabai. Dwi Hertanto menghadapi serangan hama dan penyakit yang mengancam hasil panennya. Dalam video ini, beliau akan membagikan teknik dan strategi yang telah terbukti ampuh dalam menangani daun keriting dan virus kuning. Mulai dari penggunaan pupuk dasar seperti Petrokas dan SP36 untuk mengendalikan pH tanah hingga metode pemulihan daun dengan Vitaron SL dan pengatur tumbuh L-Top, semua akan diungkap secara detail. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar dari pengalaman nyata dan solusi praktis dari seorang petani berpengalaman. Selamat menonton dan semoga menjadi inspirasi. Tanaman cabai cocok ditanam baik musim kemarau maupun musim penghujan, dengan konsekuensinya masing-masing. Musim kemarau akan identik dengan serangan sejenis kutu-kutuan, virus, dan hama lain. Sementara musim hujan identik dengan serangan patogen penyakit, baik itu jamur maupun bakteri. Video kali ini akan membahas cara penanganan tanaman cabai yang terkena daun keriting dan virus kuning. Kisah ini kami dapat dari seorang petani yang bernama Dwi Hertanto. Beliau beralamat di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketelatenan, keuletan, dan semangat beliau perlu kita jadikan motivasi, khususnya dalam upaya pengendalian dan pemulihan tanaman cabai yang terkendala daun keriting dan virus kuning. Pupuk dasaran yang dipakai oleh beliau ini hanya dua bahan, yaitu Petrokas dan SP36. Hal ini sebagai langkah antisipasi terhadap serangan patogen, khususnya pada musim hujan. Berdasarkan pengalaman beliau, penggunaan kedua bahan tersebut dapat menekan tingkat kelayuan pada tanaman cabai. Seperti kita ketahui, kelayuan didominasi oleh penurunan pH tanah karena tingginya intensitas hujan yang memungkinkan patogen penyakit dapat berkembang dengan leluasa. Petrokas atau kalsium akan membantu meningkatkan dan menjaga pH tanah berada pada kondisi stabil atau mendekati netral. Hal ini membuat patogen penyakit kurang nyaman, sehingga serangan dapat dikurangi. Selain itu, pH yang optimal membuat tanaman lebih mudah menyerap unsur hara, sehingga dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Varietas cabai yang beliau gunakan adalah cabai ori 212 dari Aura Seed. Pertumbuhan awal tanaman sangat normal. Kondisi itu berubah ketika tanaman memasuki proses pembentukan cabang V atau sekitar 35 hari setelah tanam. Daun tiba-tiba mengalami keriting, baik keriting ke atas maupun ke bawah. Hal tersebut kemungkinan besar akibat serangan hama tungau dan trip. Hal ini diperparah dengan beberapa tanaman terkena virus kuning. Tingginya serangan hama membuat beliau hampir frustasi. Pengendalian awal beliau menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin dan piridaben belum memberikan perubahan yang berarti. Berkat kegigihan dan rasa keingintahuan yang cukup besar dari beliau, akhirnya beliau dapat menemukan cara penanganan yang ampuh dan tanamannya kembali sehat seperti semula. Menyadari bahwa tanamannya terkena serangan hama, khususnya tungau dan trip, beliau menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin yang terkenal ampuh untuk membasmi trips.
Dosis yang beliau gunakan sesuai dengan dosis yang tertera di dalam kemasan, yaitu 0,5 sampai 1 mili per liter air. Sementara untuk mengatasi tungau, beliau menggunakan insektisida berbahan aktif piridaben dengan dosisnya 1 mili per liter air. Kedua insektisida tersebut beliau anggap cukup efektif untuk mengendalikan hama yang menyerang, tetapi tidak efektif untuk pemulihan daun tanaman. Daun yang terkena serangan hama mengalami kerusakan, baik fisik maupun struktur selnya. Hal ini yang membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Menyadari hal tersebut, beliau menambahkan Vitaron SL, nutrisi yang mengandung sejumlah unsur hara mikro esensial dalam bentuk silatet, mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman melalui katalisator dalam setiap proses metabolisme dalam tubuh tanaman. Terbukti dengan penggunaan Vitaron SL 1-2 ml per liter air membuat daun tanaman yang awalnya keriting dengan berangsur mulai membaik. Penggunaan produk ini secara teratur dapat memberikan pengaruh yang nyata. Upaya pemulihan daun tidak berhenti pada hal tersebut. Beliau berusaha mempercepat proses pemulihan daun yang terserang dengan menambahkan zat pengatur tumbuh yang mengandung hormon auksin, sitokinin, dan giberelin, yaitu L-top. Dosis yang beliau berikan hanya 1 ml per liter air dan hanya 2 kali aplikasi. Pemberian ZPT sangat berpengaruh pada proses pemulihan dan pembentukan daun baru, tapi penggunaannya tidak bisa dilakukan secara terus-menerus karena dikhawatirkan mengganggu keseimbangan pertumbuhan tanaman dan tanaman menjadi sekulen. Hal tersebut yang melandasi beliau untuk menggunakan ZPT hanya 2 kali dan dihentikan setelah terjadi perkembangan tanaman. Aplikasi dari keempat bahan tersebut diberikan secara bersamaan atau dicampurkan atau mix. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Interval penyemprotan yang beliau gunakan adalah 7 hari sekali secara rutin sampai tanaman kembali pulih. Khusus untuk ZPT hanya beliau gunakan di 2 kali penyampaian. Sebagian tanaman beliau terkena serangan kuning, seperti halnya banyak dikeluhkan oleh para petani cabai pada umumnya. Beliau tidak ambil pusing dengan hal tersebut, bahkan hanya dibiarkan dan tidak dicabut. Hal yang sangat menarik dari tanaman beliau, meskipun tanaman terkena virus kuning, tetapi tetap berproduksi dengan baik. Virus hanya menular melalui vektor pembawanya, maka yang perlu dikendalikan adalah vektor pembawanya. Trik khusus dari beliau dengan penyemprotan seperti yang kami jelaskan sebelumnya untuk mengendalikan keriting daun. Hanya saja spesial untuk tanaman yang terserang dosisnya ditingkatkan atau tanaman sampai basah kuyup. Ketelatenan, keuletan, dan semangat beliau membuahkan hasil manis. Tanaman kembali tumbuh normal dan berproduksi tinggi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga informasi dan pengalaman mengenai penanganan daun keriting dan virus kuning pada cabai merah dapat memberikan solusi dan inspirasi bagi sahabat dalam budidaya tanaman cabai. Jangan lupa untuk like video ini jika sahabat merasa bermanfaat, dan tinggalkan komentar di bawah jika sahabat memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman serupa. Kami sangat menghargai dukungan sahabat. Untuk mendapatkan update terbaru dan tips bermanfaat lainnya, pastikan untuk subscribe dan aktifkan notifikasi dengan menekan tombol lonceng. Dengan begitu, sahabat tidak akan ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan sahabat. Selamat bercocok tanam dan semoga hasil panen sahabat melimpah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.